Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu aplikasi EduPlay Kids. Oke, kita mulai dari perkenalan tim kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai leader, Kusnul Khotimah sebagai Quality Assurance, Disinta sebagai Social Media Strategist, Cahaya alias sebagai Content Planner, dan Nadia sebagai Growth Strategist. Oke, apa sih problem yang ingin kita selesaikan? Yang pertama, yaitu Indonesia menempati peringkat 9, keterlambatan prevensi dalam berbicara balita. Selain itu, terdapat 18% dari mereka dihasilkan keterlambatan itu diperkasai oleh media digital atau media sosial. Oleh sebab itu, kami menghadirkan solusi yang inovatif, yaitu aplikasi EduPlay Kids. EduPlay Kids merupakan aplikasi yang kami rancang untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Di dalam aplikasi kami memiliki 3 fitur utama atau 3 game changer utama di dalam aplikasi kami, yaitu yang pertama adalah video yang diakurasi oleh neuroscience, dan yang kedua, kami juga memiliki yang namanya gamifikasi sederhana, dan yang ketiga, kami memiliki virtual book di dalamnya, sehingga akan menambah insight anak-anak kita. Oke, selanjutnya adalah manfaat dari EduPlay Kids sendiri. Yang pertama adalah anak akan lebih mudah untuk mendapatkan materi edukatif. Yang kedua adalah belajar lebih fleksibel karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, orang tua lebih berperan aktif dalam mendampingi si kecil. Dan yang terakhir adalah proses belajar itu akan menjadi lebih efektif karena materi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari EduPlay Kids sendiri. Yang pertama adalah menyediakan akses mudah ke materi pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas belajar karena bisa di mana dan kapan saja. Dan yang ketiga, membangun keterlibatan orang tua dengan si kecil. Dan yang terakhir adalah menyediakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kecepatan. Oke, selanjutnya adalah analisis kompetitor. Jadi dari hasil analisis 3 kompetitor utama di dunia aplikasi edukasi anak, ini ada yang pertama itu YouTube Kids, lalu yang kedua adalah Academy, dan yang ketiga adalah ABC Mouse. Jadi kami menemukan beberapa kekurangan di sini. Nah, untuk YouTube Kids sendiri itu kurang interaktivitas sehingga anak itu hanya menjadi penonton pasif saja. Lalu Khan Academy Kids ini memiliki tampilan yang kurang menarik untuk anak, dan ABC Mouse yang meski lengkap itu dia berbayar sehingga aksesnya itu jauh lebih terbatas. Nah, oleh karena itu, kami menghadirkan 3 keunggulan utama pada aplikasi EduPlay Kids yang menjawab celah-celah tersebut dan memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi anak. Nah, yang pertama ada tanpa database yang kompleks, yang kedua video dan soal terintegrasi, yang ketiga sistem sekolah sederhana. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan kurikulum EduPlay Kids sendiri. Kami menyediakan 2 buah kurikulum berdasarkan usia dari anak-anak. Yang pertama ada usia 3 sampai 4 tahun, kami menyediakan kurikulum literasi awal, kognitif dasar, dan juga kreativitas. Tentunya ada usia 5 sampai 6 tahun, kami menyediakan kurikulum membaca dan menulis, matematika dasar, dan juga sains sederhana. Selanjutnya ada potensi sumber income. Kami mendapatkan beberapa income dari aplikasi EduPlay Kids sendiri. Itu yang pertama dengan iklan dalam aplikasi yang muncul saat pengguna mengakses materi pembelajaran. Yang kedua, iklan di video AdSense YouTube, yakni. Yang ketiga, kerjasama dengan sekolah atau lembaga pendidikan. Lalu yang keempat, pendapatan dari YouTube. Yang kelima, menyediakan link ke platform edukasi lain. Kami juga bakal menjual buku berupa soft file dan juga hard file. Selanjutnya ini program EduPlay Kids sendiri ya. Ada 4. Yang pertama yaitu EduViral Campaign. Yang kedua ada Ajak Main Dapat Poin. Lalu yang ketiga ada Play and Learn Festival. Lalu yang keempat ada Smart Bundle Partnership. Yaitu ada kolaborasi mitra dari EduPlay Kids sendiri. Kami akan menggandeng beberapa mitra untuk mengembangkan aplikasi dan mengenalkannya secara luas. Yaitu ada lembaga pendidikan, komunitas parenting, dan juga influencer marketing. Kemudian ada strategi marketing. Nah, strategi marketing sendiri itu ada 2 menggunakan Instagram dan YouTube. Berikut adalah contoh postingan Instagram dari EduPlay Kids, kemudian ini adalah contoh konten YouTube. Oke, selanjutnya kami juga memiliki website untuk menyokong aplikasi kami. Di dalam website kami ada 4 fitur utama, yaitu kategori konten sesuai dengan usia, yang kedua konten video pembelajaran interaktif dan menarik, yang ketiga soal interaktif dan feedback instan, dan yang keempat gamifikasi dan reward sederhana di dalam website kami. Selanjutnya, teman-teman dan Bapak bisa scan untuk mengakses langsung dari website EduPlay Kids itu sendiri. Ini adalah tampilan upload dari aplikasi EduPlay Kids. Oke, kita lanjut ke demo aplikasi dari EduPlay Kids. Kita cari nama aplikasinya yaitu EduPlay Kids. Kita masuk dan disambut dengan halaman onboarding logo EduPlay Kids. Kemudian akan masuk ke layar selamat datang, welcome. Nah, di sini para user kami harus menginputkan email, nama, dan juga tanggal lahir di sini. Kemudian kita isikan nomor telepon. Fungsinya ini adalah untuk data yang akan disimpan di database helper kemudian. Selanjutnya akan tertampilkan di dalam user profil dari aplikasi EduPlay Kids. Kemudian kita login, data berhasil disimpan, dan kemudian akan disambut dari halaman homepage utama yang berisikan fitur-fitur unggulan dari EduPlay Kids. Mari pertama kali kita mau membuka halaman belajar. Di sini kita buka belajar matematika. Nah, di dalam belajar matematika ini ada beberapa pilihan belajar dan kita juga bisa terapkan filtering dan searching di sini. Kita tulis penjumlahan, akan muncul video penjumlahan. Di sini saya menggunakan web view dalam menampilkan video YouTube ini.
Kita bisa putar di sini yang akan menampilkan terkoneksi di YouTube EduPlay for Kids. Nanti akan diganti video, bisa dalam ganti video yang akan langsung next ke video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam gamesnya. Jadi ada beberapa games kita di sini. Jadi kita memakai beberapa perizinan API untuk mengakses audio seperti ini. Kita harus mengisikan suara dulu seperti bola. Nanti kalau benar akan langsung ke level berikutnya. Begitu juga dengan game alfabet. Jadi ada mulai quiz, terus ini ada suaranya. Seperti ini. A untuk apel. Kita pilih. Kemudian lanjut lagi ke games berikutnya, yaitu games berhitung. Di dalam ini kita bisa mengenal angka. Terus juga ada yang namanya games pasangkan angka juga. Jadi semisal ini ada dua, kita tarik ini ke drop down di sini dan periksa jawabannya benar. Begitu juga dengan kognitif, ada beberapa games di dalamnya ada latihan memori dan lain sebagainya. Nah, di dalam games kami juga dilengkapi dengan audio, jadi text to speech, jadi dikoneksikan secara langsung. Selanjutnya kita akan masuk di dalam buku, virtual book yang kita miliki. Dan virtual book ini akan muncul suara, jadi langsung terkoneksi dengan beberapa suara. Jadi seperti ini, bukunya ketika ditekan gambarnya akan muncul suara di dalamnya. Begitu juga di dalam penugasan ini, teman-teman bisa mendownload buku mewarnai sini. Dan ini akan muncul buku pengunduh video mewarnai. Kemudian kita masuk lagi ke dalam fitur yang terakhir, yaitu quizzes. Di dalam quizzes ini kita akan mengerjakan quiz. Di sini ada pembacaan suara dulu, text to speech ya. Jadi supaya hal ini bertujuan untuk supaya anak-anak mengerti walaupun mereka belum bisa membaca, tapi dapat memahami dari isi soal tersebut. Kalau dia benar akan memunculkan suara, kalau dia salah dia tidak akan memunculkan suara di sini. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam gamifikasinya. Jadi nanti ketika kita sudah menyelesaikan permainan atau gamifikasi, nanti setiap poinnya akan terakumulasi di sini, jadi dipanggil nanti. Begitu juga dengan usernya, tampilan user kami. Jadi di sini ada perizinan juga untuk kita bisa mengupload foto dari galeri yang sesuai seperti ini. Jadi kita mengisikan foto, terserah kita mau foto apa. Jadi kita hubungkan seperti ini, jadi langsung terhubung. Begitu juga kita bisa mengedit dan ada API Google Map juga di sini, kita juga bisa edit. Mungkin itu saja perkenalan dari aplikasi EduPlay Kids. Untuk lengkapnya Anda bisa mengunduh aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk di dalam penjelasan coding di dalam aplikasi EduPlay Kids itu sendiri. Saya memiliki tugas untuk yang pertama merancang layout utama atau main layout di dalam aplikasi kami yang nantinya akan berisi beberapa fitur unggulan di dalam EduPlay Kids itu sendiri. Kita dapat melihat di sini saya memakai relatif layout, tag view dan lain sebagainya. Saya juga memakai scroll view juga untuk menunjang adanya interaksi di dalam fitur-fitur kami supaya bisa di-scroll. Di dalam sini juga ada activity Java-nya yang bertugas untuk mengintenkan dan juga menyimpan poin di dalam soal-soal yang sudah dikerjakan nantinya. Selanjutnya saya akan masuk di activity gamification. Jadi saya mengerjakan activity gamification di dalam layout ini akan muncul perjalanan poin yang dikerjakan user kami. Nah, ini juga tersambung dengan Java. Di dalam ini tentu saja untuk menyimpan poinnya. Poinnya nanti akan tersimpan, setiap progresnya akan tersimpan dan akan bergerak nanti objek di dalam mini activity gamification ini. Selanjutnya saya juga mengerjakan user profile activity di dalamnya. Di dalam sini user akan menginputkan nama dan foto profil mereka. Di sini juga ada codingnya dan ini terkonek langsung oleh database helper. Fungsinya untuk apa? Untuk mengoneksikan data-data yang disimpan user kami. Juga tersimpan juga Google Map, API Google Map dan API lainnya. Selanjutnya saya mengerjakan juga yang namanya game speaking di dalamnya. Kami juga memiliki salah satu games utama yaitu game speaking. Di sini bisa dilihat untuk XML-nya, layouting XML. Selanjutnya ada Java-nya. Di sini sangat kompleks karena di sini kita membutuhkan izin. Kalau Bapak mengakses aplikasi kami membutuhkan izin untuk mengaktifkan mikrofon, ya di sini di dalamnya. Mengintenkan juga kita juga memasukkan data objeknya juga, level datanya juga. Ada beberapa level di dalamnya. Setelah itu saya juga mengerjakan section yang namanya buku virtual di dalamnya. Nah, buku virtual ini XML bisa dilihat di sini, coding layout XML. Selanjutnya saya juga mengerjakan Java-nya tentu saja. Ada, jadi gambarnya itu tadi gambar bukunya saya inputkan di sini. Setelah itu ada suaranya juga yang saya inputkan di audio raw.
Jadi akan masuk di sana dan saya panggil dalam Java ini nanti. Baik, di sini saya mendapatkan bagian untuk main activity 3, main activity 7, dan juga game matematika. Untuk yang pertama sendiri, saya akan menjelaskan terkait dengan main activity 3. Di sini terdapat layout yang bertujuan untuk input data user. Nanti ketika user akan menginputkan sebuah nama, alamat, dan juga tanggal lahir, itu akan langsung diarahkan kepada database helper tersimpan di situ. Selanjutnya yaitu main activity 7. Nah, di dalam main activity 7 ini, codingan yang terdapat hanyalah image dan juga text view. Ini untuk mengarahkan kepada game quiz selanjutnya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada game matematika. Nah, layout ini berisikan game matematika yang bertujuan untuk menambah wawasan si kecil terkait dengan materi matematika yang sudah diajarkan. Di dalam game matematika ini terdapat 3 buah indikator permainan penting yang bisa mengasah kemampuan anak dalam berpikir. Yang pertama ada mengenali angka. Nah, di sini lalu selanjutnya ada menghitung benda, lalu ada pasangkan angka. Tujuan dari game ini untuk melatih kemampuan anak dalam bermain dan juga berpikir terkait matematika. Oke, baik, di sini saya mengerjakan bagian main activity 1, main activity 2, dan juga game warna sama soal membaca. Kemudian saya akan menjelaskan dari tiga hal ini, ada game warna, kedua, dan ini 1. Nah, main activity 1 merupakan splash screen dengan logo EduPlay Kids. Yang menarik adalah sistem auto loginnya. Jadi aplikasi cek database lokal, jika user sudah pernah login, itu langsung masuk ke halaman utama. Jika belum, diarahkan ke registrasi. Jadi user hanya perlu registrasi sekali saja. Nah, lalu yang main activity 2 itu adalah progres registrasi. Jadi jika user itu belum pernah login sama sekali, maka akan diarahkan ke main activity 2 ini. Tapi jika sudah, akan langsung ke main activity 6. Nah, main activity 2 adalah halaman welcome dengan tombol daftar sekarang, simple tapi efektif, yang mengarah user ke proses registrasi dengan satu kali klik, yang akan langsung ke intent dengan main activity 3 seperti itu. Nah, selanjutnya adalah game warna. Jadi game warna adalah game dengan kategori 8 warna. Jadi konsep utamanya itu di sini ada 3 kesulitan, ada mudah, sedang, dan juga sulit, dengan timing yang berbeda seperti itu. Lalu progresifnya difficulty, yang mana urutan warna itu bertambah setiap 2 level, dan ada scoring sistemnya juga. Jadi setiap level akan dikali 10 poin. Dan di sini juga ada visual feedback, yang mana animasi skill dan progress barnya juga ada. Jadi game ini itu melatih daya ingat dan konsentrasi anak secara efektif seperti itu. Pada halaman kali ini kita akan membahas mengenai alfabet atau game dari alfabet sendiri. Nah, di sini terdapat codingan. Yang pertama ada alfabet data yang berisi kelas yang menyimpan informasi tentang setiap huruf. Kemudian ada elemen text to speech, yang dimana itu merupakan fitur untuk mengucapkan huruf Y. Nah, pada halaman ini juga kita bisa menggunakan suara untuk menjawab soal-soal yang tersedia. Kemudian untuk event listener itu untuk digunakan untuk mendengarkan. Kemudian next. Nah, soal sains ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan atau kuis-kuis yang dijelaskan nanti atau yang harus dijawab oleh anak-anak. Baik, selanjutnya adalah list video baca. Di sini kita menggunakan text view, kemudian poin yang nanti akan bisa diakumulasi, kemudian ada text scroll juga, dan di bagian bawah di situ kita menggunakan navbar, di mana nanti navbar bisa kembali ke diintenskan ke dalam account dan juga home. Ini adalah game kognitif. Nah, sebelum kita ke game kognitif, di sini ada beberapa tunjuk. Kita mulai pada games. Nah, di sini ada beberapa game dengan 4 kategori. Yang pertama adalah bentuk. Jadi nanti ada bentuk-bentuk yang bisa dipilih. Kemudian hitung sesuai dengan gambar yang disediakan, dan ada memori. Nah, dan yang terakhir adalah warna sesuai dengan kode warna yang telah diinput. Juga menggunakan TTS, jadi salah satu suara pemandu yang secara otomatis bisa terintegrasi dan bisa diucapkan oleh aplikasi kami. Oke, pada layout selanjutnya adalah soal matematika. Dan di sini kurang lebih sama, kita menginput di drawable mengenai gambarnya, dan kemudian ada beberapa text view dan juga bisa menghasilkan suara di situ. Nah, di situ juga ada beberapa option yang bisa dipencet, dan langsung saja nantinya ketika benar maka dia akan terdapat suara, dan ketika salah maka dia akan tidak ada suara dan akan langsung ke layout selanjutnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah video membaca. Jadi di sini ada beberapa API yang kita gunakan. Yang pertama adalah YouTube. Nantinya di sini kita menggunakan link dari YouTube sendiri, dan di bawahnya terdapat tombol untuk ganti video. Nah, nantinya bisa ke intens ke video selanjutnya.
Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai aplikasi EduPlay Kids dan pengenalan dari aplikasi EduPlay Kids. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata kami, dan selamat mendownload aplikasi EduPlay Kids.